Bang Rauf, apa kabar? Udah pasti ya. Pak.
Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bisa bertemu sama teman-teman semuanya ya, rekan-rekan semuanya, pelaku usaha kreatif yang tentunya kita bertemu di Hackathon 2025. Dan pastinya rekan-rekan semuanya, kita akan menjalankan sesi sosialisasi dan kick-off program di hari ini. Pastinya nanti kita akan banyak membahas terkait dengan persiapan-persiapan apa saja yang akan dilakukan oleh kita semuanya dalam program Hackathon 2025. Dan tentunya program Hackathon 2025 ini pastinya diselenggarakan oleh Disparekraf DKI Jakarta dan tentunya tepuk tangan yang meriah tentunya teman-teman semuanya dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Disparekraf DKI Jakarta yang terus-menerus memberikan support pastinya untuk rekan-rekan semuanya. Dan kali ini pastinya di program Hackathon 2025 akan ada beberapa rangkaian program dan juga batch pastinya, dan batch apa aja yang akan diberikan, kemudian juga inkubasi seperti apa itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Tapi di batch pertama di tahun ini juga tentunya menjawab juga beberapa masukan, juga menjawab beberapa hal-hal yang menjadi solusi barangkali gitu ya dari rekan-rekan semuanya pelaku usaha kreatif di sini. Karena di batch pertama ini kita akan fokus pastinya terkait dengan bagaimana memasarkan produknya rekan-rekan semuanya. Barangkali kalau di program-program yang lainnya rekan-rekan sudah diberikan fasilitas dan juga support gitu ya, misalkan pemasaran di sebuah bazar ataupun event dan lain sebagainya, bentuk-bentuk inkubasi yang lainnya juga gitu ya, pelatihan. Dan kali ini tentunya salah satu yang disasar juga bagaimana menguatkan rekan-rekan semuanya di digital gitu ya. Sambil tentunya seperti yang mungkin barangkali di sini ada rekan-rekan yang mengikuti Hackathon 2024 begitu ya. Itu juga akan kita siapkan semuanya rekan-rekan semuanya untuk orientasi go global pastinya. Nah, tentu penguatan-penguatannya tidak hanya satu aspek, tapi banyak aspek. Tidak hanya secara brand, tapi juga secara individu, karena memang basisnya adalah capacity building ya, buat rekan-rekan semuanya. Pastinya kita juga akan secara langsung nantinya, program Hackathon 2025 ini akan dibuka oleh Ibu Puji, pastinya dari Disparekraf DKI, dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang untuk Mbak Anissa ya yang selalu mendampingi kita dari Disparekraf DKI Jakarta. Dan saya ingin menyapa rekan-rekan semuanya terlebih dahulu. Selamat sekali lagi untuk rekan-rekan semuanya. Ini ada yang dari peserta tahun lalu, kemudian ada juga teman-teman baru yang mungkin barangkali rekan-rekan semuanya ingat. Berarti kelihatan ya sistem reward dan juga degradasi dari program ini sangat-sangat berjalan. Jadi teman-teman semuanya komitmen, kemudian juga keseriusan teman-teman semuanya nanti ini akan membawa teman-teman untuk program-program yang lainnya juga gitu ya. Tentu saya juga ingin menyapa terlebih dahulu pada rekan-rekan semuanya. Ini ada banyak sekali brand, terus kemudian juga ada juga dari berbagai macam kategori. Kebetulan ada 3 kategori, yaitu kria, fashion, dan juga craft gitu ya. Aku ingin menyapa terlebih dahulu ada siapa ya kira-kira saya sapa terlebih dahulu ini ya. Ada Alicia. Woi, tepuk tangan dulu dong untuk Alicia. Boleh, boleh apa namanya angkat tangannya gitu ya. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Tentunya yang berikutnya saya ingin juga menyapa dari Cabilong. Mantap. Lanjut lagi. Saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat untuk semuanya pastinya ya. Untuk Kirana Cipta Lestari. Oke, nah lanjut lagi. Berikutnya ada Crafted Gallery. Lanjut lagi, ada Bumi Tala. Oke, dan berikutnya, kira-kira yang belum saya siapa ya. Oke, kemudian saya akan lanjutkan. Ini ada Otaktik. Yap, lanjut lagi ada rekan baru kita ada Ning Nong. Oke, ada juga Nreng Jamu. Lanjut lagi, yang akan saya sapa berikutnya ada Ulimus. Wes, mantap. Lanjut lagi, ada Ichinogami Papercraft Expert. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada rekan baru kita juga, Hanaya Pots and Jewelry. Dan berikutnya ada Nada Jabu Etnik. Lanjut lagi, ada Pelita Lumpang Mas. Berikutnya, siapa ya yang belum saya sapa? Nah, ini dia. Nihar
Chaniago. Berikutnya ada lagi nih yang mau saya sapa lagi, yang belum saya sapa itu ada Nika Etni. Dan ada beberapa lagi ini ya. Ada Madam Retro. Lanjut lagi ada Zante. Oke, halo. Terus kemudian ada juga Batik Punta. Berikutnya ada lagi, ada Jati Alastu. Oke, yang lanjut lagi pastinya berikutnya ya. Ada Golden Thorn ya. Oke. Berikutnya ada Strawberry Patch. Ada juga Hasofina. Dan masih ada lagi dong tentunya yang ingin saya sapa ada Kune Kune. Dan terakhir ada Lunea. Kira-kira semuanya sudah saya sapa ya harusnya ya. Semoga tidak ada yang terlewat sedikit pun dan pastinya saya juga akan segera memulai juga kick off di program Cekathon ini. Pastinya rekan-rekan semuanya, kehadiran rekan-rekan di siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan pastinya mewakili Disparekraf DKI Jakarta. Baik teman-teman, ya hari ini tentunya di dalam kick off Cekathon 2025 kita akan membahas terkait dengan aspek-aspek yang perlu kita siapkan selama program Cekathon 2025, baik dari aspek kesiapan teman-teman, aktivitas, dan juga teknis pastinya ya. Ya, dan tentunya kita juga akan menunggu kehadiran Ibu Puji ya, yang akan membuka secara langsung. Nah, tentu dari teman-teman semuanya, selama beberapa waktu ke depan nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan dan kemarin tentu sudah diinformasikan juga oleh perwakilan tim dari Cekathon terkait dengan persiapan yang barangkali nanti juga menjadi nyicil lah ya teman-teman semuanya ya. Karena kan nanti aktivitas kita cukup banyak mulai dari pelatihan, kemudian pendampingan, kemudian juga nanti pastinya ada monitoring dan evaluasi, dan terakhir pastinya ada closing program ya. Rekan-rekan semuanya, mungkin terlebih dahulu saya juga akan sampaikan terkait dengan program Cekathon 2024 dan tentunya nanti program ini pastinya juga akan dibuka oleh Bu Puji dan Bu Puji juga akan memberikan pesan-pesan pastinya untuk teman-teman semuanya yang pastinya program ini semoga bisa memberi manfaat yang banyak bagi rekan-rekan semuanya. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman semuanya, inilah dia Cekathon Jackpreneur Hackathon 2025. Oke, nah ini dia. Tentunya program Cekathon 2025 ini kita akan jelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh rekan-rekan semuanya pastinya. Yang tentu ini ada beberapa hal teknis yang nanti rekan-rekan bisa siapkan ya, rekan-rekan semuanya. Poin dalam Cekathon 2025 batch pertama ini memang mempersiapkan rekan-rekan semuanya untuk satu memasarkan produk-produk rekan-rekan tentunya melalui digital, salah satunya dengan menggunakan e-commerce dan juga utamanya lewat live shopping, begitu ya. Barangkali di BIMTEK ataupun pelatihan sebelumnya sudah diberikan pembekalan terkait dengan bagaimana mempersiapkan e-commerce-nya rekan-rekan, dan tentu di Disparekraf sendiri juga terima kasih banyak mendapatkan masukan dari rekan-rekan ataupun kendala-kendala yang dialami rekan-rekan, misalnya tidak ada timnya ataupun kemudian belum sempat ataupun hal-hal yang lainnya. Tentu ini semoga bisa menjadi salah satu solusi untuk rekan-rekan semuanya. Dan nanti kedepannya akan ada hal-hal lain seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk menyesuaikan kebutuhan dari rekan-rekan semuanya.
Jadi dalam Jackathon 2025, yang pertama tentunya fokusnya teman-teman mampu menerapkan strategi pemasaran melalui platform e-commerce, menerapkan sistem pengelolaan, dan juga mampu mengelola dan menjalankan operasional live shopping. Jadi selama kurang lebih 1 bulan ke depan, rekan-rekan semuanya, nantinya kita akan sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan aktivitasnya, terus kemudian kita juga nanti akan sampaikan juga berkaitan dengan teknis-teknisnya, karena ada beberapa aktivitas yang nanti pastinya dalam program inkubasi dijalankan secara langsung oleh rekan-rekan semuanya. Tentu sebelum itu, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk Pak Indra ya dari Disparekraf DKI Jakarta yang telah hadir di siang hari ini. Selamat siang Pak Indra. Siang Mas Debra, siang rekan-rekan semua. Siap, terima kasih Pak Indra. Saya izin lanjut atau mungkin barangkali Pak Indra ingin menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman semuanya, Pak Indra? Gak apa-apa Mas Debra, lanjut aja. Mungkin saya sedikit sampaikan permintaan maaf dari Bu Puji karena pada saat yang bersamaan beliau lagi ada di acara Indonesia Fashion Week. Nah, jadi silakan lanjut Mas Debra. Silakan Mas Debra. Siap, terima kasih Pak Indra. Baik rekan-rekan semuanya, tentu saya akan sampaikan lagi terkait dengan alur ataupun journey dari Jackathon di tahun ini ya. Jadi tadi saya sampaikan, mungkin saya ulangi sedikit, kita sudah melewati masa pendaftaran dan kurasi. Di tanggal 2 hari ini kita akan kick off dan juga sosialisasi, dan pastinya nanti tanggal 6 sampai 7 Mei itu kita akan melakukan pelatihan offsite, onsite, jadi offset, jadi di bola ya kalau offset ya. Oke, nah kemudian di tahap berikutnya, di aktivitas berikutnya itu akan ada pendampingan untuk rekan-rekan semuanya. Tentu dari tim Jackathon akan mendampingi teman-teman, dan pastinya teman-teman tugasnya apa? Yaitu mengimplementasikan semua yang akan dipelajari saat pelatihan. Di dalam pelatihan, apa yang akan kita pelajari rekan-rekan semuanya? Pastinya ada 2 hal, terkait dengan pengelolaan e-commerce Shopee, dan juga yang kedua adalah strategi penjualan produk dengan live shopping. Tentu di sini bukan hanya konteksnya menjadi host saja ataupun sekedar menerima order dan mengirimkan order, tapi kita juga secara kompleks pastinya akan membantu ataupun juga memberikan uh, wejangan ataupun nanti program-program yang berkaitan dengan bagaimana strategi yang tepat saat mengelola hal-hal tersebut semuanya ya. Baik, lalu di pendampingan tentunya nanti juga akan tadi yang saya sampaikan mengimplementasikan terkait dengan pengelolaan e-commerce Shopee dan juga operasional live shopping. Nanti saya akan jelaskan lebih detail untuk teknisnya. Lalu berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan evaluasi dan juga penutupan, yaitu nantinya juga akan ada rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan program di batch selanjutnya. Pastinya teman-teman nanti akan ada reward dan juga degradasi. Jadi teman-teman semuanya upayakan yang terbaik sehingga di program-program berikutnya tentu itu teman-teman akan selalu menjadi bagian dari program tersebut dan teman-teman semuanya tidak kehilangan kesempatan gitu ya. Mungkin saya akan lanjutkan rekan-rekan semuanya karena kita sudah melewati masa pendaftaran dan kurasi yang tentunya kemarin dari ratusan yang sudah masuk, teman-teman telah dikurasi oleh tim kurator. Kemudian rekan-rekan semuanya kita sudah akan masuk ke dalam pelatihan offline minggu depan. Sebelum kita melakukan pelatihan offline, mungkin barangkali saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena nanti kegiatan saat implementasi kita adalah live shopping untuk rekan-rekan semuanya, dengan akunnya masing-masing dari rekan-rekan, tentunya dengan nanti fasilitas yang akan disiapkan juga pastinya, tentu ada beberapa hal persiapan-persiapan yang kemarin sudah disampaikan atau dikomunikasikan oleh tim Jackathon. Jadi seperti sampel barang dan mungkin ada beberapa hal-hal lainnya yang nanti akan digunakan saat implementasi itu mungkin akan disiapkan terlebih dahulu rekan-rekan semuanya sebelum kita pelatihan, supaya apa? Nanti teman-teman juga lebih mudah dan juga nanti persiapan-persiapan dari sisi teknis itu jauh lebih siap gitu ya teman-teman semuanya. Nanti detailnya pastinya akan disampaikan secara langsung oleh tim Jackathon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pelatihan offline. Ngapain aja ya nanti waktu pelatihan offline?
teman-teman semuanya, pelaksanaan pelatihan offline nanti akan dilakukan atau dilaksanakan tanggal 6 sampai 7 Mei. Tentunya ini adalah pelatihan full day, rekan-rekan semuanya. Seperti sebelumnya, kita akan ada proses registrasi terlebih dahulu, kemudian kita akan mulai kelasnya sampai sore hari. Jadi rekan-rekan semuanya, silakan untuk mempersiapkan agenda dan waktunya. Kemudian rekan-rekan semuanya, lokasinya itu ada di D. Lokasinya ada di Jalan Legend MT Haryono 20, nomor 20. Nah itu aku nggak tahu kenapa dari tadi nggak bisa Rekan-rekan keluar. semuanya, itu nanti juga kita akan kirimkan secara menyusul detail alamatnya supaya teman-teman nanti bisa hadir di lokasi gitu ya. Dan rekan-rekan semuanya, tentu lokasi tersebut teman-teman bisa menggunakan transportasi umum, LRT, Transjakarta, atau mungkin kalau menggunakan kendaraan pribadi dipersilakan. Kemudian rekan-rekan semuanya, apa saja yang perlu disiapkan? Karena kita akan mengobrak-abrik, kita akan membedah e-commerce-nya rekan-rekan semuanya. Jadi kita akan menghias e-commerce-nya juga. Pastinya tentu dibutuhkan laptop ya teman-teman. Nah, tentunya laptop dan chargernya jangan lupa juga nanti untuk dibawa, karena ini nanti kita akan setup e-commerce dan juga live demonya juga teman-teman semuanya. Termasuk nanti mungkin rekan-rekan, karena nanti kita juga akan ada beberapa simulasi, mohon untuk bisa mempersiapkan handphone atau smartphone-nya, charger tentunya, dan nanti juga akan ada beberapa praktek. Terus kemudian teman-teman semuanya, yang paling penting juga jangan sampai lupa akun dan juga data usaha untuk manajemen di e-commerce-nya gitu ya. Satu untuk login, yang kedua rekan-rekan semuanya pastinya di situ kan nanti kita juga harus siapkan nama brandnya rekan-rekan, deskripsinya, kemudian foto-foto produknya, etalasenya, dan lain sebagainya. Teknis-teknisnya nanti akan disiapkan. Bagi rekan-rekan mungkin yang secara e-commerce-nya mungkin sudah ada gitu ya, ataupun mungkin ada yang belum lengkap, disinilah kesempatan untuk mempersiapkan hal tersebut. Karena orientasi saat implementasi nanti adalah jika ada transaksi di dalam live shoppingnya, rekan-rekan semuanya bisa melakukan proses pengiriman kepada customer. Nah, disitulah kenapa kuncinya juga bagaimana membuat customer tertarik untuk membeli di brand teman-teman semuanya. Yang terakhir tentunya alat tulis untuk catatan selama pelatihan ya rekan-rekan semuanya. Jadi selama pelatihan 2 hari ke depan itulah yang akan disiapkan oleh teman-teman semuanya. Dan tentu di dalam pelatihan nanti rekan-rekan semuanya, kita akan ada beberapa aktivitas. Yang pertama nanti ada pre and post test. Jadi rekan-rekan di sini untuk mengecek ya ataupun melihat pemahaman terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan, akan ada pre and post test. Pastinya kemudian ada sesi pembelajaran dan juga sesi praktek. Terakhir pastinya seperti biasa akan ada evaluasi dan feedback pelatihan untuk rekan-rekan semuanya. Jadi disitulah selama 2 hari ke depan, tanggal 6 sampai 7 rekan-rekan semuanya. Dan tentu diharapkan para owner untuk hadir begitu ya. Karena materi yang akan disampaikan kuncinya ada di rekan-rekan semuanya sebagai owner dari brand tersebut, begitu ya. Dan berikutnya, nah ini sedikit rundown yang mungkin menjadi gambaran di pelatihan nanti ya rekan-rekan semuanya. Dan kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan pendampingan e-commerce dan live shopping. Rekan-rekan semuanya, tentunya saya nanti akan membuka sesi pertanyaan. Barangkali nanti ada hal-hal yang belum jelas atau teman-teman ingin tanyakan, silakan ya, boleh dicatat dulu. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan ya rekan-rekan semuanya. Terkait dengan pendampingan e-commerce dan live shopping. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di materi tersebut itu akan relate dengan apa yang akan diimplementasikan oleh rekan-rekan semuanya. Jadi, inilah saatnya teman-teman mempersiapkan brandnya, barangkali yang sebelumnya e-commerce-nya belum nyala, ataupun live shopping-nya belum nyala, istilahnya seperti itu, inilah waktunya teman-teman untuk menjalankan dan memulai. Tentunya di dalam implementasi tersebut akan ada tim pendamping yang akan mendampingi rekan-rekan semuanya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Di sini tidak hanya teman-teman sebagai
pelaku saja, tapi teman-teman betul-betul sebagai direkturnya, teman-teman sebagai pengarahnya. Jadi rekan-rekan sebagai owner, sebagai pemilik brand tersebut benar-benar menerapkan bagaimana mengatur operasional live shopping, memulainya seperti apa, membriefing hostnya, kemudian teman-teman juga terlibat menjadi hostnya, dan ketika nanti ada live shopping, teman-teman tahu bagaimana cara memonitornya, membaca analitik, dan kemudian saat ada transaksi, rekan-rekan juga paham apa-apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan saat proses pengiriman produk ke customer. Itulah teman-teman semuanya, dan nanti periodenya akan dilaksanakan 16 Mei sampai 14 Juni. Tentu sebelum tanggal 16 Mei banyak sekali persiapan-persiapan teknis yang akan disampaikan ataupun disiapkan juga. Tentu akan ada sesi penguatan produk knowledge. Jadi sebelum turun kamera untuk tampil live shoppingnya, harus paham dulu produk yang mau dikenalin apa. Inilah untuk memberi waktu juga untuk rekan-rekan memikirkan kira-kira strateginya saya mau produk unggulan mana nih yang mau dikejar dulu ataupun mau dikenalkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa punya waktu untuk mempersiapkan hal tersebut, terus bisa membayangkan juga live shoppingnya mau dibawa gaya gimana nih, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, tentunya teman-teman dalam periode kurun waktu 16 Mei sampai 14 Juni nanti, tentu teman-teman nanti akan mendapatkan jadwalnya nanti kita akan bagi secara fair pastinya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lokasinya nanti ada di studio live shopping HK, di lokasi yang sama dengan pelatihan yang akan rekan-rekan ikuti, ya. Karena apa? Saat pelatihan yang saya sampaikan tadi itu pun juga sudah mulai simulasi, sehingga nanti teman-teman saat implementasi lebih paham. Oke. Apa saja tugasnya teman-teman? Tadi saya sudah jelaskan ataupun spill sedikit, gitu ya. Yang pertama pastinya rekan-rekan semuanya, rekan-rekan akan menjalankan operasional live shopping pada akun masing-masing, ya. Dan silakan mempersiapkan produknya. Teman-teman akan menjalankan live-nya, monitoring, dan juga membuat report live. Pertanyaannya, apakah kita harus melakukan itu semuanya? Ya, begitulah teman-teman semuanya. Karena memang in real life ataupun in professional ways, di sini pun teman-teman ketika memang nantinya menjalankan untuk brandnya rekan-rekan, entah nanti mempunyai tim sendiri ataupun yang lainnya, hal inilah yang akan dilakukan oleh teman-teman semuanya. Sebagai owner, tentunya dalam part capacity building ini teman-teman harus paham, gitu ya. Sehingga nanti ketika punya tim pun bisa mengarahkan pastinya. Yap. Kemudian lokasinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada di studio HK, dan nanti setiap peserta atau setiap brand itu akan menjalankan 3 kali sesi live setiap minggu sesuai jadwal yang sudah didapatkan ya rekan-rekan semuanya. Tentu setiap sesinya berdurasi 3 jam. Kok panjang ya Kak? Kok banyak banget ya Kak? Teman-teman, brand-brand yang sukses menjalankan live shopping itu bahkan bisa 24 jam atau minimal 8 jam. Jadi 3 jam ini sifatnya untuk pelatihan dan membiasakan rekan-rekan pastinya untuk menjalankan live shopping ini. Dan nanti teman-teman mempunyai 2 tugas, yaitu 2 jam itu akan berperan sebagai host juga karena harus tahu begitu ya untuk menjalankan hal tersebut. Tenang, nanti akan didampingi sama co-host yang akan mensupport rekan-rekan semuanya, dan juga nanti ada 1 jam teman-teman semuanya untuk mengarahkan dan memonitoring performa dari co-host yang mendampingi rekan-rekan semuanya. Jadi sebagai direkturnya dan juga sebagai artisnya, teman-teman akan merasakan kedua peran tersebut. Oke? Nanti akan terbagi dalam beberapa jadwal rekan-rekan semuanya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang agak sore, ada yang malam. Kenapa, teman-teman semuanya? Disinilah sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya untuk berbicara ataupun untuk mengecek terkait dengan traffic. Jadi kalau misalkan melakukan aktivitas seperti ini, rekan-rekan semuanya mencari traffic terbaik. Kalau misalnya rekan-rekan tanya terkait dengan konten, golden time-nya buat upload itu jam berapa ya? Inilah kesempatan teman-teman untuk riset di akunnya masing-masing. Karena memang nanti jadwalnya akan berbeda-beda di setiap
kesempatan. Ada yang mungkin minggu ini dapat pagi, minggu berikutnya mungkin jamnya berbeda. Nanti akan kita jelaskan lebih detail ya. Lalu, teman-teman semuanya, dalam menjalankan tugas sesuai jadwalnya nanti, seperti yang saya sampaikan, host live shopping akan didampingi sama co-host, jadi rekan-rekan akan didampingi sama co-host. Kemudian teman-teman akan mengarahkan live shopping dan monitoring. Nanti teman-teman akan melakukan pengiriman produk jika terjadi transaksi saat sesi live. Dan kemudian teman-teman semuanya juga belajar untuk membuat report, laporan mingguan terkait dengan sesi-sesi live shopping yang sudah dilakukan. Tentu akan disiapkan template dokumen laporan dan sebetulnya data tersebut tinggal dilihat dari dashboard yang ada di aplikasi yang ada gitu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi teman-teman jangan khawatir dulu, jangan bingung dulu, nanti yang akan diajarkan di dalam sesi pelatihan hal-hal ini pastinya. Baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman semuanya, di tanggal 12 sampai 13 nanti periode tersebut kita akan mempersiapkan terkait dengan teknis bersama rekan-rekan semuanya, kemudian bagaimana teman-teman menyiapkan strategi dan plan-nya untuk menjalankan hal ini. Sembari kita kemudian melakukan pelaksanaan live shopping, monitoring evaluasi, dan terakhir pastinya nanti kita akan lihat secara keseluruhan reporting dan feedback untuk performa masing-masing live. Tenang saja teman-teman semuanya, semua proses aktivitas ini nanti akan didampingi oleh tim Jackathon. Jadi rekan-rekan semuanya tinggal mempersiapkan sebaik-baiknya ya. Nanti akan dilatih pokoknya, tenang saja. Oke, baik rekan-rekan, mungkin sebelum saya masuk ke sini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan barangkali mungkin sebelum kita sesi tanya jawab dulu nih, kita foto dulu ya, kira-kira ya Kak Fitri ya, supaya nanti teman-teman mumpung masih komplit dan di sini kemudian juga ada Pak Indra juga gitu ya, dan juga Mbak Anissa yang pastinya selalu mendampingi kita dari Disparekraf DKI Jakarta. Baik, Kak Fitri, kita foto sejenak. Silakan Kak Fitri. Oke, teman-teman semuanya, ya, aku izin ambil screenshot ya. Nanti dalam hitungan ketiga, coba dibuka dulu kameranya, wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya ditampilkan terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman semuanya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sebentar karena ada beberapa yang belum tampil di layar ya, aku ulangi sekali lagi. Baik. Gaya. 1, 2, 3. Oke, mungkin boleh ekraf ya Kak Debra ya, salam ini tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Silahkan Kak Debra jika mau dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Fitri ya, dan teman-teman semuanya. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan terlebih dahulu yang ingin ditanyakan terkait dengan aktivitas yang akan dijalankan tadi ya teman-teman semuanya, boleh silakan angkat tangan, mungkin disampaikan kemudian pertanyaannya. Silakan Kak Putri. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, kedengeran ya suaraku ya? Aman, kedengeran. Oke. Saya Putri dari Dunia Pavilion. Mau menanyakan perihal nanti untuk yang jaga live shopping. Itu kan saya punya satu tim juga yang memang biasa live ya. Nah pada saat nanti jaga itu saya boleh bawa dia atau gimana? Baik, ada lagi pertanyaannya Kak Putri? Cukup itu dulu aja. Baik, terima kasih Kak Putri. Terima kasih. Yap. Baik, mungkin saya langsung jawab ya rekan-rekan semuanya. Menarik sekali pertanyaan dari Kak Putri pastinya. Tentu yang diprioritaskan nantinya juga Kak Putri sebagai owner dari brand untuk bisa melakukan tugasnya gitu ya. Tapi boleh kalau misalkan nanti ada tim yang mau diajak gitu ya. Jadi kan di situ tadi rekan-rekan ada sesi di mana teman-teman akan yang mengarahkan dan juga memonitor. Nah, nanti
timnya tadi itu bisa berduet sama co-host yang akan melakukan live shoppingnya. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin berikan situ. Tapi catatan ya, bukan berarti nanti ownernya tidak hadir ataupun nanti enggak ini ya teman-teman semuanya. Tetap Nggak hadir. diutamakan. Siap, terima kasih. Oke, thank you ya. Sama-sama. Ada lagi kira-kira teman-teman semuanya? Baik. Silakan. Boleh dinyalakan dulu mic-nya. Halo, iya selamat siang. Aku mau tanya, Silakan Kakak. untuk pelatihan offline-nya nanti pengenalan kan di tanggal 6 sampai tanggal 7. Nah, itu kan yang tadi barusan ditanyakan boleh bawa timnya di tanggal 6 sampai 7 itu ya berarti ya? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Nah, untuk yang dimulai dari tanggal 10 sampai 16 Juni ya, 10 Mei sampai 16 Juni, itu kalau owner tidak bisa hadir itu bagaimana di tanggal 10 dan 16 karena sudah dijadwalkan ada acaranya itu dari bulan lalu. Baik. Ada lagi kira-kira? Sementara itu, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Siap. Thank you. Oke, menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan pelatihan, tentunya untuk teman-teman semuanya informasinya terkait dengan pelatihan tanggal 6 sampai 7 hanya untuk satu orang ya di masing-masing brand gitu ya. Tentunya priority-nya adalah untuk masing-masing owner untuk tanggal 6 sampai 7. Dan kemudian saya menjawab pertanyaan berikutnya untuk saat sesi implementasi dan juga pendampingan. Rekan-rekan semuanya, nanti tentunya jika ada special case seperti tadi, silakan untuk disampaikan. Tapi mohon untuk jadwal-jadwal yang sudah disepakati nantinya dan juga nanti diundi untuk teman-teman persiapkan. Karena kembali lagi, ini nanti kan untuk menjalankan aktivitasnya itu di masing-masing akunnya rekan-rekan gitu ya. Jadi kembali lagi priority-nya dan juga nanti kaitannya dengan pengaturannya, arrangement-nya nanti silakan rekan-rekan bisa siapkan sebaik mungkin. Nanti jika ada kendala-kendala kita bisa diskusi lebih lanjut. Barangkali seperti itu untuk yang bisa saya sampaikan. Seperti program berikutnya yang nanti saya akan info terkait dengan jadwal live shoppingnya. Oke, ada satu lagi pertanyaan ya. Silakan. Kak Theo ya dari Crafted ya. Silakan. Ya, boleh dinyalakan dulu mic-nya. Oke, Silakan. ya halo saya Rika dari Crafted. Mau tanya, ini kan kita dari Shopee ya. Dari Shopee sendiri ada dukungan nggak ya? Terus itu satu. Yang kedua, Shopee itu kan ada Shopee Export. Apakah nantinya kita akan termasuk juga untuk pelayanan seperti itu atau bagaimana? Gitu sih. Siap. Oke. Karena Shopee Export boleh. itu cukup bagus loh. Betul. Oke, mohon maaf, yang pertanyaan pertama tadi apakah agak terputus? Pertanyaannya, ya cuman apakah ada dukungan dari Shopee? Yang kedua, bisakah kita masuk dan ikut Shopee Export? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Betul teman-teman semuanya, terkait dengan Shopee Export, itu nanti kan juga arahnya akan ke sana juga. Tapi untuk mendaftar hal tersebut, itu tokonya, activity-nya, itu harus aktif salah satunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Justru itulah yang saya maksud tadi teman-teman. Ini kesempatannya gitu ya. Kalau istilahnya kan mumpung gitu ya teman-teman siapin. Jadi ketika memang sudah berjalan, teman-teman ibaratnya gini, tinggal formnya udah langsung proses. Istilahnya kan seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi inilah kesempatan teman-teman semuanya. Mungkin saya akan sampaikan lagi berkaitan dengan studio nanti juga akan disiapkan oleh tim Jacketon, kemudian juga perlengkapan yang terkait. Jadi rekan-rekan bisa lebih fokus juga terkait dengan bagaimana menjalankan live shoppingnya. Termasuk nanti juga ada pendamping host ya teman-teman semuanya.
tentu peran utamanya, kuncinya itu ada di rekan-rekan semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira sebelum saya masuk ke jadwal live shoppingnya? Mungkin cukup dulu ya. Nanti boleh disampaikan lewat komentar kalau baru ingat ataupun misalkan ada pertanyaan tambahan ya. Oke, terkait dengan jadwal live shopping, pastinya rekan-rekan semuanya, ini nanti kita akan bagi gitu ya. Kita sudah siapkan slot-slot jadwal yang nanti kita akan atur sesuai dengan kategori masing-masing dari produk dari rekan-rekan semuanya. Tentu jadwalnya saya harapkan bersama tim Jacketon untuk teman-teman nanti bisa sesuaikan. Pastinya rekan-rekan semuanya jadwal ini nanti kan juga apa namanya sudah di lock masing-masing ya. Jadi tidak ada yang perlu khawatir apakah selalu pagi ataukah selalu sore ataukah selalu malam. Semuanya akan mendapatkan jatahnya masing-masing lah ibaratnya gitu, waktunya masing-masing kok gitu. Jadi tenang saja. Proses nanti pengaturan jadwalnya seperti apa rekan-rekan, nanti kita akan undi berdasarkan kategori dan juga brandnya rekan-rekan begitu, supaya nanti apa namanya penempatan di masing-masing brandnya bisa disesuaikan. Di sini ada 24 peserta dan kita sudah siapkan 24 jadwalnya juga. Jadi rekan-rekan baik dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat semuanya sudah bersiap ini ya untuk melakukan aktivitas ini. Rekan-rekan semuanya, untuk jadwal ini nanti akan didampingi sama rekan saya Fitri yang akan membantu untuk membagi jadwalnya teman-teman semuanya, dan tentunya pembagian jadwal ini itu akan langsung dimasukkan di jadwalnya sehingga nanti fix jadwalnya udah langsung dikirimin ke teman-teman semuanya sehingga nanti teman-teman bisa mengecek kembali dan juga mempersiapkan waktunya. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Baik, silakan Kak Fitri untuk pembagian jadwal. Oke, terima kasih ya Kak Debra dan teman-teman semuanya untuk memasuki sesi pembagian jadwal kali ini. Mungkin aku nanti akan share di layar ya seperti apa namanya spinwheel gitu ya. Nanti di situ terdiri dari 24 peserta. Nah, nanti ketika apa namanya spinnya berputar gitu, misalkan kan tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Debra akan by kategori ya kakak-kakak. Jadi misalkan memang tidak sesuai, mungkin boleh kita ulangi lagi seperti itu ya. Oke, mungkin aku langsung aja share screen untuk spinwheel-nya ya Kak Debra ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk yang pertama yang akan kita undi ini adalah kategori kria ya. Mungkin bisa dari kategori kria terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan kategori kuliner, dan yang ketiga nanti terakhir kategori fashion ya. Nah, untuk kategori kria ini akan ada 8 ya. Semuanya dari masing-masing kategori ini akan ada 8 UMKM ya, teman-teman semuanya. Jadi silahkan ditunggu dan dicek ya nanti siapa yang akan keluar untuk jadwalnya. Oke, aku langsung spin aja ya Kak Debra ya, sebentar. Oke, teman-teman, ini untuk UMKM pertama ya di kategori kria. Oke, sepertinya ini di otentik ya. Kalau otentik ini kuliner. Oke, mungkin bisa kita ulang lagi ya teman-teman semuanya. Mungkin atau
Oke, teman-teman saya mungkin agar mempersingkat waktu, mungkin kita di by kategori aja ya. Jadi satu-satu mungkin yang bukan kategori kriya, aku coba cut dulu dari sini biar waktunya efektif juga. Oke, sebentar ya teman-teman semuanya. Mbak, mungkin saran. Halo. Ya, Halo, silakan Mbak. Kak Ronald. Iya, Mas Debra mungkin kayaknya harus ditentukan sama panitia aja, Mas. Kayaknya wasting time banget kalau harus nunggu-nunggu dengan wheel seperti ini. Karena kita juga masih punya kegiatan masing-masing nih, Mas, gitu. Lebih bagus ditentukan aja, nanti yang berhalang baru nanti di grup aja kalau mau tukar-tukarannya. Siap. Itu ada masukan tukarkan dari Kak Ronald itu, apakah yang lainnya sepakat? Setuju Mas, Setuju, karena kan Pak. kondisinya Setuju ya? kadang-kadang bisa kena ganjil genap, bisa nggak diatur juga untuk waktunya ganjil genapnya. Yes, benar. Baik, tentunya pertimbangan dan masukan rekan-rekan semuanya nanti kita akan siapkan pastinya, dan tentu nanti pengaturannya kita akan set sesuai yang optimal untuk rekan-rekan semuanya. Tapi barangkali jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, kita sama-sama untuk sepakat ya terkait dengan pembagian jadwalnya. Setuju? Yes, bagus gitu, Mas. Siap. Baik. Oke, kalau begitu teman-teman semuanya, tentunya terima kasih untuk masukannya terkait dengan pembagian jadwal. Pastinya nanti kita akan segera share setelah ini jadwalnya rekan-rekan semuanya. Dan rekan-rekan semuanya, untuk terkait dengan aktivitas berikutnya pastinya di tahap pelatihan, teman-teman silakan untuk mempersiapkan baik dari perlengkapan, waktu, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman semuanya. Nanti segera kita akan kirimkan, dan pastinya nanti teman-teman semuanya kami akan juga menyesuaikan jadwalnya berdasarkan kategori yang juga nanti slot waktu yang ada, begitu ya teman-teman semuanya. Itu saja rekan-rekan semuanya terkait dengan sosialisasi, dan juga nantinya rekan-rekan semuanya setelah implementasi dan pendampingan pastinya akan ada evaluasi dan penutupan yang akan kita selenggarakan di waktu yang sudah ditentukan. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau memang sudah cukup dan sudah jelas, mungkin nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Baik. Baik, kalau begitu kita akhiri di sesi hari ini rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pelatihan di tanggal 6 dan tanggal 7. Selamat sore, sampai jumpa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore. warahmatullahi Sore. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sore.